Ini konsepnya gimana ya, saudara-saudara ya? Heran juga saya. Anda sudah drawing, sudah jadwalnya sudah ada, kemudian tiba-tiba Anda mengundurkan diri karena alasan yang menurut saya tidak jelas. Alasan yang tidak logik, saudara-saudara. Ini kan tidak respect namanya, tidak respect dengan tim yang mengundang Anda. Seharusnya ini ya, seharusnya ketika Anda mendapat surat undangan itu kan Anda harus membaca. Ini kapan tanggalnya, kemudian peraturan pertandingannya apa. Bukan kayak begini, saudara-saudara. Bikin malu lah. Halo, saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman. Tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga kita, negara-negara sahabat kita, negara-negara jiran kita, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei, Darussalam, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng. Dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta. Hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax. Baik yang sudah lama sekali maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting, sopan. Begini saudara-saudara, 2 hari yang lalu kalau nggak salah, ketika kita sedang fokus untuk membahas Piala AFF U23, ternyata ada berita dari Kuala Lumpur, dari Asosiasi Sepak Bola Malaysia, dari Football Association of Malaysia, dari FAM, dari FAM, saudara-saudara, yang mengumumkan secara terbuka. Ini bukan hoax ya, ini bukan hoax. Sekali lagi, ini bukan hoax, ini fakta. FAM mengumumkan berdasarkan masukan saran dari pelatih Peter Slamovski atau apalah itu penjelasan mereka seperti itu, bahwa Malaysia, Harimau Malaya memutuskan mengundurkan diri dari turnamen antar negara Asia Tengah yang diselenggarakan oleh Central Asia Football Association, CAFA Nation Cup 2025 yang akan digelar di Tajikistan dan Uzbekistan pada tanggal 28 sampai 9 atau 28 Agustus sampai 8 September 2025, saudara-saudara. Alasannya tidak semua turnamen digelar dalam kalender FIFA. Alasannya Malaysia akan kesulitan mengumpulkan pemain-pemain terbaik dia, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kevin De Bruyne, Jude Bellingham, Vinicius Junior, Neymar Junior, terus siapa lagi? Rodrigo De Paul. Nah, itu alasan mereka kesulitan mengumpulkan bintang-bintang Latino mereka. Keberatan memutuskan karena tidak semua pertandingan dalam dalam Central Asian Football Association Nation Cup 2025 itu digelar dalam kalender FIFA, sehingga Malaysia merasa akan kesulitan untuk memanggil pemain-pemain, akan kesulitan klub-klub Malaysia maupun klub-klub yang di luar negeri, Manchester United, Barcelona, Real Madrid, Juventus, Inter Milan, mana lagi ya? Itu akan kesulitan untuk melepas pemain sehingga mereka memutuskan mundur. Itu saudara-saudara, mundurkah itu, memboikotkah itukah, tidak ikut sertakah itukah, itu adalah hak yang tim tersebut, dalam hal ini hak Malaysia ya, hak Malaysia untuk mau ikut, karena ini bukan turnamen wajib. Turnamen wajib yang Anda harus dipaksa ikut. Tidak, ini ya tuh sukarela saja, karena namanya Malaysia di sini datang ke CAFA Nation Cup ini sebagai undangan bersama dengan Oman, tim nasional Oman dari Asia Barat. Mereka diundang, statusnya undangan. Nah, jadi mereka bisa menerima undangan itu, bisa juga tidak menerima undangan itu. Masalahnya yang membuat ya lo tidak
menurut saya tidak logik lah, dan ini menurut saya tidak respect saudara-saudara. Sekali lagi mohon maaf ya, mohon maaf, suka atau tidak suka saya harus mengatakan itu, Anda tidak respect, tidak menghormati orang yang mengundang Anda. Bayangin Anda mengundang orang dan orang itu awalnya sudah, oh ya saya senang sekali saya akan datang ke situ, saya akan membawa keluarga saya, membawa anak saya, membawa istri saya, membawa ayah saya, membawa ibu saya, oh ya saya akan berkunjung dengan senang hati menghadapi sebuah acara. Tetapi pada akhir-akhirnya ketika semua sudah dipersiapkan menyambut kedatangan Anda, akomodasi, hotel, tiket pesawat, macam-macam semua sudah disiapkan, Anda memutuskan untuk mundur dengan alasan bahwa di hari itu Anda tidak libur. Anda harus masuk kerja sehingga Anda kesulitan untuk mendapatkan izin. Ini kan tidak make sense gitu loh saudara-saudara, tidak make sense. Kenapa tidak make sense? Kan seharusnya idealnya ya bagi saya ini ya, ini misalnya saya dari Konoha ini ya, dari Wakanda. Ketika saya menerima undangan, tentu saja saya akan membaca undangan itu. Ini tanggal berapa saya diundang, kemudian peraturan pertandingannya seperti apa, terus kemudian konsekuensinya bagaimana. Kemudian saya akan bertanya juga kepada pengundang ini bagaimana, detailnya bagaimana, bla bla bla. Kalau perlu saya juga menanyakan kepada tetangga saya, mungkin teman saya atau kerabat saya yang juga pernah diundang. Saya akan tanya, oh ini bagaimana? Baru di situ saya mengambil keputusan, oh iya, saya nggak bisa datang karena ini kalendernya begini. Karena di hari itu ada acara begini. Karena ini begini. Kayak begitu saudara-saudara seharusnya. Tetapi kan ini tidak. Oh iya, saya terima undangan, diterima, bangga hati. Kemudian, wah ini pengakuan terhadap asosiasi sepak bola kami. Bahwa kami dianggap level dunia, level Asia, level apalah itu. Kemudian setelah drawing dilakukan, setelah undian dilakukan, Anda mundur. Itu namanya menurut saya tidak respect, tidak menghormati. Bagaimana dengan respon dari CAFA, respon dari Central Asian Football Association, saudara-saudara? Begitu mereka mengetahui Malaysia mengirimkan surat pengunduran diri, CAFA itu juga langsung memberikan klarifikasi, memberikan statement, pernyataan resmi. Dalam pernyataan resmi mereka, CAFA sudah mengatakan sejak awal, sejak undangan itu diberikan kepada Malaysia, itu tanggal kalendernya itu sudah jelas, tidak pernah ada perubahan. Bahwa turnamen akan digelar tidak sepenuhnya dalam kalender FIFA, itu juga sudah mereka sebutkan di situ, sudah ada. Sudah ada. Dan ya ini yang menarik adalah CAFA menyatakan bahwa setiap negara, setiap peserta itu boleh mendaftarkan sampai 35 orang. Ini kan luar biasa. Biasanya normalnya itu maksimal 23, 24, 25, tetapi mereka bisa mendaftarkan sampai 35 orang. Dan yang lebih menarik lagi adalah pendaftaran pemain itu fleksibel. Jadi match by match, day by day, hari pertandingan, setiap pertandingan itu pemainnya bisa berbeda-beda. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengantisipasi pertandingan yang tidak berada dalam kalender FIFA. Lanjutannya adalah kalender FIFA-nya sih sebenarnya kapan, saudara-saudara? FIFA Matchday edisi September itu, saudara-saudara, berdasarkan jadwal yang sudah disusun oleh FIFA Matchday edisi September itu adalah 1 sampai 9 September 2025. Lalu pertandingannya CAF Nation Cup itu kapan? Pertandingan CAF Nation Cup itu pertandingan pertama yang di Uzbekistan itu tanggal 28 Agustus. Pertandingan terakhir finalnya adalah tanggal 8 September, saudara-saudara. 8 September 2025. Masuk dalam kalender FIFA.
Pertandingan Malaysia pertama kapan? Tanggal 29 Agustus. FIFA Matchday pertama kapan? Tanggal 1 September. Pertandingan kedua Malaysia tanggal 1 September, tanggal 4 September. Artinya apa, saudara-saudara? Jadi dari 3 pertandingan yang dijalani, hanya ada 1 pertandingan yang tidak masuk dalam kalender FIFA. 1 tidak masuk, dan dengan regulasi yang match per match, kemudian flexibility fleksibel yang diberikan oleh Java Nation. Sebenarnya alasan pengunduran diri Malaysia itu nggak masuk di logika saya, saudara-saudara, gitu loh. Taruhlah pada pertandingan pertama, tanggal 28 Agustus itu mereka tidak bisa menggunakan pemain-pemain Latino yang hebat-hebat itu, yang calon peraih Ballon d'Or, calon pemain-pemain Real Madrid dan Barcelona itu, saudara-saudara. Kan mereka bisa menggunakan pemain U23 yang sekarang baru tampil di Piala AFF U23. Mereka juga bisa menggunakan pemain U20, pemain junior atau pemain-pemain cadangan. Itu bisa didaftarkan, kan paling dibutuhkan 11 pemain starting line up, kemudian 5 pemain cadangan 16. Sisanya kan masih bisa nanti didaftarkan sampai total 35 ketika pemain utama baru bisa main nanti ketika FIFA Matchday tanggal 1 September, kemudian tanggal 4 September, kemudian mudah-mudahan mereka bisa tampil di final atau playoff perebutan tempat ketiga, kan itu bisa pemain utama. Itu kan bisa dilakukan seperti itu. Tetapi ya saya nggak tahu pola pikirnya Asosiasi Sepak Bola Malaysia itu seperti apa. Tetapi ya menurut saya nggak masuk akal saja, dan itu tidak terlalu tidak tidak respect lah. Intinya mereka tidak respect, tidak menghormati tuan rumah yang menyelenggarakan pertandingan tersebut. Kalau memang mereka sejak awal kan juga sudah dikasih tahu. Seharusnya kan sejak awal mereka melihat itu. Kalau memang ini mereka berpikirlah, berhitung, ini nggak mungkin. Kalau mereka mempermasalahkan logistik, mempermasalahkan duit yang nggak punya, atau apapun, atau kesulitan mengumpulkan pemain, kan mereka sudah bisa mengantisipasinya. Kira-kira butuh mengumpulkan pemain, tanggal segini pertandingannya, mengumpulkan pemain butuh waktu segini. Ini nggak mungkin. Nah, harusnya kan begitu, saudara-saudara. Kegagalan ini, saudara-saudara, setelah mengundurkan diri dari Java Nation, terus apa yang akan dilakukan Malaysia pada FIFA Matchday September? Ini saya belum tahu, saudara-saudara. Saya belum tahu apakah mereka akan kembali ke plan semula, menggelar yang namanya Merdeka Turnamen, Pesta Bola Merdeka, atau apa, saya nggak tahu. Kalaupun mereka akan menggelar Pesta Bola Merdeka, ya kemungkinan besar lawannya yang mereka inginkan, yang mereka harapkan, mendapatkan tim dari ranking yang tinggi, itu sepertinya akan sulit terwujud, saudara-saudara. Karena sudah pasti tim yang rankingnya bagus-bagus itu, yang ranking di atas itu juga mereka sudah punya kalender sendiri pada September. Karena ini sudah bulan Juli ya. Sudah bulan Juli, Agustus, September. Jadi nggak mungkin lagi bisa mendapatkan lawan yang rankingnya lebih bagus dari Malaysia, yang apapun yang setara dengan Malaysia untuk di FIFA September nanti, FIFA Matchday September, karena paling mereka sudah mengikuti turnamen lain. Misalnya kayak Irak tadi awalnya sempat kesulitan untuk mendapatkan lawan uji coba. Mereka mengincar Lebanon dan Kuwait yang ternyata memilih bermain di Indonesia. Mereka sekarang akhirnya mendapatkan lawan Thailand di King Cup. Mereka akan ikut lagi di Kings Cup di Thailand bersama dengan Hong Kong dan Fiji. Karena itu ya kemungkinan besar Malaysia bisalah mendapatkan lawan di bulan September itu, yang mungkin menghadapi lawan-lawan yang rankingnya di bawah. Misalnya, saya nggak tahu ya Timor Leste ada agenda apa enggak. Kemudian ya kayak Timor Leste, kayak Laos lawan dia di Piala Asia kualifikasi, mungkin nggak mungkin ya. Myanmar kayak begitu mungkin saja. Pakistan atau mana ya? Ya tim-tim yang Bangladesh, mungkin seperti itu bisa, atau Taiwan, atau mana ya yang levelnya seperti. Tapi kalau menurut saya, kalau mereka mau mengundang tim-tim yang level besar, yang rankingnya cukup bagus, ya kemungkinan sulit, saudara-saudara. Dan kalau mereka mendapatkan lawan yang rankingnya di bawah, ya itu rugi lah.
Saudara-saudara, terakhir, kejadian kayak Malaysia gini harus dijadikan pelajaran bagi semua negara anggota FIFA lainnya, khususnya di Asia Tenggara. Indonesia, PSSI, kemudian Thailand, FAT, Football Association of Thailand, bahkan Kamboja, Myanmar, Laos, Brunei Darussalam, Singapura, manapun itulah, Timor Leste, itu harus menjadikan pelajaran keputusan Malaysia tarik diri ini, undur diri dari CAF Nation Cup itu harus dijadikan pelajaran. Pelajarannya apa? Jadi jangan tergesa-gesa memutuskan sebuah undangan yang diterima. Harus dilihat, dibaca baik-baik, dipelajari dengan sedetail-detailnya. Kalau perlu bertanya dengan tuan rumah yang mengundang. Perlu pula bertanya kepada negara-negara tetangga yang pernah diundang oleh pihak yang bersangkutan. Dipelajari baik-baik, baru diambil keputusannya. Kalau memang merasa tidak ada keuntungan, ya diputuskan sebelum drawing dilakukan. Diputuskan jauh-jauh hari, kecuali dalam konteks Anda mundur karena misalnya negara Anda sedang ada perang. Kayak dulu Lebanon pernah tuh mundur di mana ya, Merdeka Turnamen atau turnamen apa gitu. Itu dia mundur karena sedang perang. Itu bisa masuk di logika. Atau sedang ada bencana alam, misalnya gempa bumi atau banjir besar atau apalah, tanah longsor atau apa, itu nggak masalah. Tapi kalau kayak begini, bukan sesuatu akibat kedaruratan, ya sayang, kasihan saudara-saudara, kasihan tuan rumah yang mengundang Anda, itu namanya Anda tidak respect. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar, dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari London sampai San Francisco, dari London sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari New York sampai San Francisco, saudara-saudara. Semua sudah kita cakap, semua sudah kita ulas, semua sudah kita analisis, semua sudah kita bahas, bacotin, gibahin, semualah sudah kita bikin kajian tadi, saudara-saudara. Kita bikin dakwah tentang, hari ini tadi kita bicara tentang keputusan Malaysia yang mengundurkan diri, undur diri dari CAF Nation Cup, dari CAF Nation Cup secara mendadak dan tiba-tiba dengan alasan kalender FIFA, kalender pertandingan CAF yang tidak sepenuhnya masuk dalam kalender FIFA. Ya memang sudah tidak sepenuhnya, tetapi kan ini juga aneh juga, Malaysia ya sudah diundang, kemudian drawing sudah dilakukan, jadwal pertandingan sudah ada, lawan-lawannya sudah ada, tiba-tiba mundur, tiba-tiba mengundurkan. Ini kan menunjukkan bahwa Anda tidak respect, tidak menghormati tuan rumah, tidak menghormati orang yang mengundang Anda. Ini ibarat orang mau ijab kabul, kemudian sudah hari hanya mau dilakukan, tetapi lakinya nggak datang. Membatalkan itu karena alasannya, wah itu di hari kerja saya nggak libur. Kan ini bikin ya nggak respect lah, dan alasannya adalah tidak dalam kalender FIFA sehingga Malaysia kesulitan mengumpulkan skuad. Padahal saudara-saudara, klarifikasi dari Central Asian Football Association itu, pertandingannya memang tidak seluruhnya dalam kalender FIFA. Jadi kalender FIFA itu kan tanggal 1 sampai tanggal 9 September 2025. Sementara pertandingan Malaysia pertama itu tanggal 29 Agustus. Sementara kemudian tanggal 1 dan tanggal 4 itu masuk dalam kalender FIFA. Nanti finalnya tanggal 8 itu masuk dalam kalender FIFA. Jadi masalahnya di mana? CAF juga sudah mengatakan pendaftaran pemain itu fleksibel. Setiap pertandingan itu bisa mendaftarkan pemain yang berbeda-beda. Dan jumlah pemain yang diizinkan itu 35 orang. Banyak. Misalnya ini ya, andai kata ya tanggal 29 bukan kalender FIFA, kan Malaysia bisa menggunakan pemain U20, pemain U23,
pemain apalah, pelapis atau apa bisa. Kemudian nanti tanggal 1 dan tanggal 4 September baru menggunakan yang katanya pemain-pemain hebat dari Argentina itu. Kan bisa. Itu kan bisa diatur. Itu loh saudara-saudara. Kalau Anda mundur begini itu kan ya bikin memalukan lah. Memalukan menurut saya. Dan yang jelas tidak respect lah. Tidak respect. Bayangin kalau Anda menggelar, Anda yang menjadi tuan rumahnya, mengundang orang semua diundang untuk mengadakan pertandingan, tiba-tiba sudah hari H pertandingan, sudah jelas macam-macam, terus tiba-tiba Anda mundur, itu kan juga bikin orang yang mengundang Anda kan juga tidak enak hati. Ya, harusnya kayak begitu kan dipikirkan. Jangan-jangan Anda takut memang. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan sajalah. Skip, tidak usah ditonton. Dan jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Dan jangan pasang iklan judi di sini. Nanti saya ditangkap polisi lah. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke, sampai bertemu lagi di edisi berbicara dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!